pakaian takwa itu adalah apa karakter yang melindungi batinku? Apa pakaian yang melindungi aku? Kita luaskan aja. Kalau memang jilbab memang bisa menjaga kamu dari segala macam gangguan, kenapa tidak? Melakukan sesuatu harus dengan pengetahuan, meninggalkan sesuatu juga dengan pengetahuan gitu. Makanya libasu takwa, libas itu artinya menutup kan. Pakaian takwa itulah yang pakaian yang paling baik. Jadi begitu kamu salah ya, pertama kali mohon ampun gitu. Menutup dengan jilbab tuh sama dengan menutup dengan pakaian takwa gitu. Jadi sebenarnya yang harus dijilbabin itu adalah dalamnya gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu Sony. Oke, kita lanjut lagi bicara tentang hijab gitu ya. Kita udah bahas tentang esensi gitu ya, bahwa ternyata tidak terletak hanya pada pakaian gitu. Dan hal menarik yang kita bahas episode sebelumnya berbicara tentang hijrah gitu. Hijrah itu bukan masalah ganti baju, tapi juga mungkin ganti pola pikir, ganti kesadaran, dan ada update di situ bukan hanya dalam konteks pakaian gitu. Nah, sehingga berbicara masalah pakaian ini ada hal yang menarik kalau kita mengacu kepada Quran. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Nah, ini juga kaitannya dengan ketakwaan ujung-ujungnya. Nah, mungkin kita akan elaborasi hakikat yang lebih esensial lagi tentang hijab dan kita masuk kepada pakaian takwa. Tapi aku mau mulai satu pertanyaan, Mas Sony. Kan ada aurat nih ya, Mas Sony. Aurat itu kan kalau perempuan rambut lah apa dan seterusnya gitu ya, kira-kira menutup aurat gitu. Jadi mungkin untuk pemanasan nanti masuk ke pakaian takwa, aurat itu apa sih sebenarnya, Mas Sony? Aurat itu artinya batas ya. Oke. Jadi batas. Kalau kita bicara tadi hakikat kan, cerita tentang Adam dan Hawa ketika dia memakan buah khuldi. Buah khuldi itu artinya buah pengetahuan. Ya. Pembelajaran di Tiga Fakir kan bertahap ya. Ya. Waktu itu kita bahas, nah sebenarnya apa sih yang disebut buah pengetahuan itu? Buah pengetahuan itu artinya, kalau hakikat lebih tinggi lagi, bahwa pengetahuan Tuhan yang Maha Tahu itu menjadi pengetahuan kalau ada pengalaman kan. Lalu dia ingin mengalami pengetahuan itu, dimakanlah buah khuldi itu, dan dia menjadi separate self gitu kalau terpisah. Jadi ada batas antara Tuhan gitu ya, dan kita gitu. Jadi terpisah, itu artinya aurat. Makanya kalau hakikat aurat itu menutupi aurat-auratnya. Jadi ditutupi itu artinya batas-batasnya itu. Nah, mungkin itu ya tadi pertanyaan aurat. Kalau kamu nggak nanya apa jilbab atau sekalian saya jelasin ya, mumpung. Nah, maksudnya kan disuruh dijawab. Sangat relate dengan tutuplah aurat gitu. Iya. Ya kan, tutuplah aurat. Dianggap bahwa ya bukan dianggap ya, dengan perspektif yang paradigmanya kolektif adalah pakai kerudung itu menutup aurat gitu kan. Sementara Mas Sony kan waktu itu kita bahas juga bahwa ya sekarang maaf ya, ketika kita tunduk terus tapi ininya juga masih pikirannya juga ngeres gitu ya, misalnya gitu ya, kan nggak di situ gitu loh Mas. Iya. Jadi, betul. relevansi menutup aurat ini tuh apa sih gitu, gimana gitu? Iya, jadi tadi batas bisa juga berarti kesalahan gitu. Oke. Jadi menutupi kesalahannya dengan perbuatan yang lebih baik, dengan taubat dan segala macam. Jadi makanya libasu takwa, libas itu artinya menutup kan. Pakaian takwa itulah yang pakaian yang paling baik. Jadi begitu kamu salah ya, begitu kamu salah atau aurat, kamu ada aurat batas-batas tadi kan, kemudian kamu tutupi dengan pakaian takwa gitu. Pakaian takwa itu kan kalau di surat Ali Imran surat 3133 135 pertama kali mohon ampun gitu. Jadi pakaian takwa ditutup dengan cara mohon ampun. Makanya di surat 2187 suami adalah pakaian bagi istri adalah pakaian bagi suami. Begitu kamu saling berbuat kesalahan suami istri ini, tutuplah satu sama lain dengan pakaian takwa, yaitu saling memaafkan, mohon ampun, berbuat baik. Kalau di surat 135 kan gitu ya, sedekah lapang sempit, nahan amarah, lalu kemudian tidak mengulangi perbuatan lagi gitu kan. Jadi menutupinya dengan cara seperti itu gitu. Nah, menariknya jilbab itu juga berasal dari kata jalaba yang artinya kesalahan juga secara hakikat.
Kalau episode yang lalu kita bahas syariatnya apa ininya, kita sekarang bahas hakikatnya. Jalabah itu artinya kesalahan. Jadi menutup dengan jilbab tuh sama dengan menutup dengan pakaian takwa gitu. Jadi sebenarnya yang harus dijilbabin itu adalah dalamnya gitu. Hakikatnya bukan hanya bukan luarnya gitu. Luarnya orang kan pakaian itu kan produk budaya. Nggak perlu sama kok kita cara pakai bajunya gitu. Tapi dalamnya itu yang harus ditutup dengan pakaian takwa gitu. Jadi jilbab dan aurat itu mirip. Dari katanya tuh mirip, yaitu kesalahan atau kalau aurat bisa disebut sebagai batas juga. Thank you Mas Sony. Bang Dame ini mudah-mudahan menarik pembahasannya yang sekarang ya. Nah, ini Bang Dame sekarang yang kemarin malas. Karena sekarang hakikat nih. Kalau kulit-kulit lah udahlah ya. Tapi ini kita lebih mendalam tentang hakikat Bang Dame. Bahwa konteks di mana pakaian takwa. Gimana Bang? Terima kasih Kang Abu, Mas Seni, teman-teman Tiga Fakir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lagi membayangkan teman-teman lagi nonton film Pique, tahu kan? Pique, yes. Pique yang Amir Khan ya. Iya. Dia kan ceritanya dari luar angkasa. Terus dia turun ke bumi. Dan pada waktu dia turun ke bumi, ia telanjang. Seperti bayi lahir. Nah terus dia berbaur dengan masyarakat, dia cari pakaian lah. Dia heran waktu diskusi itu kan. Kok kalian pakaiannya warna-warni begini sih? Di tempatku itu pakaian itu ya daging ini. Benar. Ya kalau dalam konteks budaya ataupun ras kan ada warna kulit hitam. Bahkan juga ada mata sipit, mata belok, terus rambutnya itu kan. Jadi tubuh kita ini adalah pakaian pertama kita. Dengan tubuh ini kita mulai mengekspresi yang di dalam itu. Nah tubuh ini memang begitu berjalannya waktu, ada peradaban, masing-masing punya khasnya gitu. Jadi tubuh ini pakaian pada mulanya. Ada pakaian jenisnya laki, perempuan, warna kulit dan seterusnya. Itu harus dilihat begitu juga gitu. Betul. Nah kalau tubuh ini juga pakaian, maka tubuh harus ada pakaiannya. Ada yang memprotek tubuh ini, melindungi yang di dalam. Tubuh ini dikasih pakaian untuk melindungi badan gitu loh. Nah badan ini badan kasar, ada badan halus. Nah itu ada pakaiannya takwa. Jadi kalau tubuh kasar baju, tubuh halus takwa gitu lah. Iya, tubuh halus takwa. Dan tubuh ini sendiri adalah pakaian. Dalam konteks begitu kan, kendaraan yang melindungi yang di dalam gitu. Kalau tidak ada tubuh ini membatasi, ya kan yang di dalam itu liar kan. Dia harus diprotek, dia harus dilindungi gitu. Jadi pakaian itu adalah untuk melindungi. Pada saat yang sama, karena pakaian itu berkaitan dengan budaya, dia menjadi khas pesan juga gitu, simbol. Tapi pada awalnya pakaian itu melindungi. Nah, pakaian takwa itu, ya saya suka takwa itu, tadi Mas Sony bilang saling memaafkan, saling mengampuni kan gitu. Saya suka sekali takwa itu maknanya adalah, kan banyak maknanya itu waspada sebetulnya. Memprotek jiwa kita, itu kita perlu takwa. Alertness, eling lan waspodo kalau di Jawa bilang itu. Mana pakaian batin yang melindungi kita? Sifat apa gitu yang bisa melindungi? Rendah hati misalnya, sabar. Nah saya suka sekali alertness itu, waspada gitu. Mengamati liarnya pikiran ini kan latihannya puasa kan. Dengan kita menahan nafsu kita, nafsu hewani kita, maka kita akan dapat pakaian takwa. Kita bertakwa. Takwa ini, pakaian takwa itu adalah batin dulu. Apa karakter yang melindungi batinku? Kalau dalam konteks luarnya pakaian takwa itu, apa pakaian yang melindungi aku? Kita luaskan aja. Kalau memang jilbab yang sudah kita bahas episode sebelumnya memang bisa menjaga kamu dari segala macam gangguan, kenapa tidak? Kenapa tidak? Betul. Nice. Iya, oke lah gitu. Tuh. Dulu waktu saya SMA lagi belajar ya dogma kolektif, ketika melihat perempuan, kan diajarin guru saya tuh, tundukkan pandanganmu. Ya lahirnya banget begini.
Tapi imajinasinya Betul, bisa very kreatif. betul, betul. Jadi takwa berkaitan dengan bagaimana kita memprotek, menjaga keliaran batin kita. Dalam konteks badan luar, pakaian takwa itu adalah apa pakaian luar yang membuat kita terprotek. Sesuai dengan budaya dan kondisi tempat masing-masing. Tempat masing-masing. Anti peluru itu bisa jadi pakaian takwa itu. Kalau di situasi tertentu. Sekarang gini Mas, kita zaman pandemik, itu kita di rumah, di kamar, tapi kita beraktivitas lewat Instagram, Twitter, Ya, TikTok. online aja ya. Pakaiannya apa? Ya, ya. Itu bisa ada tafsir baru Mas. Pakaian takwanya apa kalau di sosmed? Kalau sembarangan ngoceh, komentar. Padahal dalam hukum causality, apa yang kamu lempar itu balik, bumerang, tabur tua. Coba itu boleh juga tuh Mas Sony. Dalam konteks sosmed, pakaian takwanya apa? Pamer ini, tunjukin. Itu kan bisa. Tahu-tahu ada yang DM gitu. Apa yang jadi takwa itu memprotek, menjaga kita. Kita bisa beraktivitas tapi terjaga. Apakah jaminan pakai jilbab dia terjaga? Jadi apa pakaian yang buat kamu terjaga lahir batin? Menurut saya gitu. Nah, kalau di sosmed gimana? Filter sih. Iya kan? Protection. Saya suka itu dari guru saya dulu bilang. Tapi jangan overprotect juga. Jangan overprotect juga. Coba era sekarang Mas, kita semua bebas upload apapun. Protectionnya perlu dikasih saran tuh Mas Sony. Iya, iya. Ada yang menarik sih. Ini agak ya, jokes Bercanda tapi tuh, kan? esensi. Kamu kalau di 3359 kan kamu disuruh pakai jilbab seluruh tubuh agar kamu dikenal kan? Dikenal. Nah pertanyaannya kalau sampai mukanya ditutup dikenal nggak? Gimana mau kenal ya? Iya makanya. Iya. Iya bener sih. Kalau Bener, over, bener. bener gak sih? Bener, Malah bener. nggak bisa dikenal itu. Benar. Padahal untuk dikenal loh, Iya. malah nggak bisa. Gimana mau kenalin? Iya sih Nggak benar. ada bisa dikenal. Benar. Wah ini bagus sih. Ini bagus banget sih. Oke. Over. Nah sekarang kan tapi gini ya Mas Sony, Bang Damai balik lagi ya. Ini kita bicara hakikat juga kan kembali kepada orang mau menuju kepada hakikat itu memang basicnya harus ready kan. Dan artinya dia mau membuka pikiran dan membuka hati gitu. Cuman kalau sekarang kita bicara dalam konteks ya kalau orang udah masuk ke dalam collective consciousness bahwa yang penting adalah pakaian, yang mau diomongin apa juga tetap yang penting adalah pakaiannya kan, ujung-ujungnya gitu. Nah, sekarang kan yang kita cari adalah titik tengah, katakanlah kedamaian. Gimana sih yang kemarin jadi closing statement bahwa ya sekarang kadang-kadang intimidasi gitu loh. Pengintimidasian karena mayoritas mungkin sekarang berhijab gitu, minoritasnya enggak. Ini jadi konflik di sosial antara yang terbaik itu adalah yang menggunakan bahkan bisa saling mengejek gitu. Pandangan Mas Sony untuk bisa menengahi ini gimana sih, Mas? Ya kalau buat orang yang saya suka bilang ya oke deh, buat orang yang sudah berhijab kan ada 5 kriteria kan. Ada yang kan satu pakaian dalam, pakaian luar. Ada orang yang jilbab tapi nggak takwa gitu. Ada juga yang pakai pakaian takwa tapi nggak pakai jilbab gitu kan. Ada yang pakai jilbab tapi juga takwa gitu. Nah ada yang kelima nih, dia jilbab, dia takwa tapi dia rela ngeliat orang lain nggak pakai jilbab tapi lebih takwa dari dia gitu. Oke. Jadi nggak judging gitu. Yes. Ya. Sekarang mungkin nggak orang yang nggak pakai jilbab lebih takwa dari dia. Gitu. Jadi ini yang kelima yang paling arif gitu. Jadi paling bijaksana, paling ma'ruf gitu. Jadi kalau kamu masih pakai jilbab tapi menganggap bahwa yang pakai jilbab lebih takwa daripada ini berarti masih golongan ketiga gitu. Gitu. Golongan keempat adalah kamu jilbab, kamu juga takwa. Golongan yang paling arif adalah kamu jilbab, kamu takwa, tapi kamu rela lihat orang lain lebih takwa dari kamu yang nggak pakai jilbab gitu. Iya, Setuju Mas, bijaksana tadi ya. Karena pertanyaan yang horor setelah kapan nikah, kapan pakai jilbab Mas sekarang? Itu horor banget gitu. Oke, Bang Damai gimana? Ya ini kan kayak seperti kita Kang Abu masuk ke satu tempat, kita beda sendiri. Secara sosiologi, secara psikologi kita terintimidasi. Misalnya ada acara besar lah gitu.
pakaian seragam kita lain sendiri Dress seragamnya. code-nya salah. Iya, dress code-nya salah. Jadi ke situ sekarang. Nah, persoalannya kan ini dikaitkan dengan ketuhanannya, Mas, karena dari Quran itu. Jadi ini jadi klaim kesucian. Justru kalau bicara hakikat, begitu klaim-klaim begitu sangat dihindari. Makanya banyak wali-wali itu juga dia pakainya sembarangan, malah sembrono. Biarin aja dia dimaki-maki. Karena dia takut sekali itu nonjolin kemuliaannya. Justru semakin dia dicela, semakin dia terprotek gitu. Kan ada begitu juga. Ada pemahaman seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Kang Abu tadi, bagi mereka yang sudah punya pemahaman ini, ya semoga tidak terintimidasi gitu. Yes. Tapi itu sesuatu yang wajar. Kita aja nih Kang Abu. Kan kita ke satu acara, kita lain sendiri, kalau kita nggak cukup independen soulnya, terintimidasi. Pemahaman misalnya, mayoritas di situ misalnya mazhab tertentu kita sendirian. Kalau di Syiah kan mereka nyebut takyah dulu, mereka kan gitu menyembunyikan diri gitu. Kalau mengenai itu kembali lagi kepada teman-teman, pentingnya ilmu, wawasan yang luas. Ketika kita berada di satu situasi, ya hakikat pengetahuan pakaian takwa itu menyelamatkan kita. Oke. Semoga sudah dapat tuh pakaian takwa itu yang di dalam batinnya. Saya sebenarnya sering menyebut itu takwa itu kayak standing as awareness masuk. Oke. Jadi ini marah saya mau datang, gelisah saya datang, ragu-ragu saya lagi datang. Jadi saya aware atau alert terhadap itu. Dan saya tidak ikut sembarangan. Makanya makna takwa dalam beberapa hal mengikuti perintah Tuhan dan menjauhi larangan. Yaitu penyederhanaannya kan ada masuk akalnya gitu. Betul. Tapi kok bisa begitu? Karena dia sudah kenal jati dirinya. Dia memahami diri-diri yang palsu ini. Nah karena yang memimpin adalah diri sejati, itulah takwa. Itu jadi pakaian dia. Nah begitu dia keluar rumah, dia juga terekspresi dalam bentuk pakaian yang sewajarnya, pantas. Nah ini yang saya tadi belum terjawab juga nih. Di sosmed itu kita penting juga pakaian takwa. Kang Abu salah posting, itu kan ini aja nih. Kita bisa dikomen juga nih. Betul. Ya kan? Jadi begitu kita ekspresi keluar, niatnya lurus. Kita juga proporsional, kita paham medannya, situasinya, baru berekspresi gitu. Gitu Kang. Thank you Bang Dame. Dan mungkin ini hal yang penting untuk kita elaborasi agak lebih dalam tentang budaya dan ajaran Mas Sony. Ya kan kadang-kadang ketika ya Nabi Muhammad orang Arab gitu ya, bukan berarti kita harus ke Arab-Araban gitu ya. Dalam tanda petik ketika kita seperti Nabi Muhammad ngikutin sunnah tuh kadang-kadang ngikutin sunnah bajunya gitu. Tapi sunnah damainya kadang-kadang juga nggak diikutin. Gimana menyikapi antara budaya dan ajaran ini gitu Mas Sony, silakan. Iya, jadi budaya itu selalu situasional dan kontekstual gitu. Ajaran itu selalu esensial gitu. Universal. Dan universal gitu. Jadi artinya situasional dan kontekstual itu ada ruang, waktu, dan tempat gitu. Jadi misalnya zaman dulu Nabi Muhammad ya kemana-mana naik onta gitu. Ya kan? Kita kan udah beda zamannya. Zaman dulu di Arab sikat gigi pakai siwak gitu. Ya kita beda lah. Zaman dulu Nabi Muhammad pakai bajunya ya karena di Arab ya pakai budaya Arab. Tapi bukan hanya orang Islam yang budaya gitu. Orang yang kafir, yang musyrik, lawannya dia sama bajunya. Pakai siwak juga. Pakai gitu. Iya benar. Jadi gimana mau Pakai ikutin jilbab dia? juga. Pakai jilbab juga gitu kan. Iya kan? Benar. Sama kok. Itu karena budaya gitu, bukan ajaran gitu. Oke. Jadi yang dulu biarawati Nasrani juga pakai jilbab gitu. Oke. Jadi artinya sebenarnya itu budaya gitu karena memang turunnya di sana. Makanya agama-agama yang turun nggak di Arab, yang nggak ada ajaran seperti itu gitu, harus dibedakan antara mana budaya, mana ajaran. Budaya itu Tuhan maunya kita beraneka ragam gitu, seperti di surat 5 ayat 48. Bukan dijadikan satu umat yang satu. Di surat 49 ayat 13 berbangsa, bersuku-suku, berbeda-beda budaya, bahasa. 30 ayat 22. Jadi beraneka ragam gitu. Tadi Bang Nami menarik nih. Kalau
badan ini, badan fisik nih pakaian kita, kan kita pakaian badan fisik beda-beda semua. Iya kan? Nanti kalau harus yang Diseragam. harus badan fisiknya yang kayak orang Arab semua gitu, yang surga gitu kan enggak gitu ya. Kan beda-beda, yang kulit hitam, kulit putih, kulit macam-macam gitu. Ada yang sipit, ada yang belok, ada yang rambutnya ikan, macam-macam gitu. Itu aja Tuhan udah mencontohkan bahwa baju dari roh itu beda-beda semua, nggak ada yang sama. Kenapa kita mau menyeragamkan gitu? Yang penting tuh adalah esensi di dalamnya. Ini yang menarik lagi nih Kang Abu. Nah, Kalau kita sendiri di hutan, ya nggak apa-apa dong, nggak pakai baju. Sendirian di hutan. Kalau perempuan dia nggak harus pakai jilbab dia. Artinya itu jadi batal kan? Ya. Kalau nggak pakai kerudung, rambutnya akan dibakar di neraka. Tapi itu bukan budaya juga, Bang Dame. Artinya budaya zaman dulu pertama kali Nabi Adam atau Setiawan juga mungkin nggak pakai baju kan. iya. Tapi budaya sekarang meskipun Bang Dame di hutan, Bang Dame nggak pakai baju juga. Masuk angin. Maksud saya, tadi esensi itu udah bagus banget. Mana ajaran, Mana budaya? mana budaya. Tapi jangan salah paham lagi. Oh, jilbab itu kan ajaran. Oke. Teks. Ajaran itu maksudnya hakikat dibalik simbol-simbol itu. Iya nggak? Oke. Ajarannya kan kemarin kita udah bahas. Ajarannya adalah pertama sopan, ya kan? Kedua tidak menampakkan perhiasan. Ya. Itu ajarannya. Gitu. Ya. Tidak Mudah, menampakkan perhiasan itu, ajarannya itu jangan sombong, jangan pamer kan? Yes. Karena dia, wah saya punya perhiasan kapan makainya nih? Ya cek dirinya lah kan. Saya pakai itu dalam rangka apa? Beauty atau untuk pamer? Menariknya kalau di Quran pakailah untuk orang-orang sekitar, ke suami, ke keluarga. Kalau kita enggak, ke suami enggak pakai gitu. Begitu keluar, wah pakai semua gitu kan, untuk pamer. Kan itu kan ketakwa namanya kan. Mancing namanya itu kan. Mancing ya kan. Jilbabnya pakai, emas-emasnya, berliannya pakai semua gitu. Ya kan? Jadi kita harus kembalikan ke proporsionalnya gitu loh. Oke, gitu. Bahwa aku tadi belum dibahas mengenai hijab sih. Apa bedanya hijab secara Esensi. esensi ya? Ya. Boleh nggak kita bahas? Ya. Hijab itu artinya segala sesuatu yang menutupi gitu. Ini kita bicara tadi jilbab itu Turunan fisiknya. dari hijab. Ini hijab itu secara esensinya ya. Begini. Tuhan itu adalah cahaya gitu ya. Dan cahaya Tuhan itu sangat terang gitu. Kalau di surat 4, 174 tuh terang benderang gitu. Iya. Saking terangnya bagi orang yang masih di dalam kegelapan yang frekuensi vibrasi energinya belum sama, dia akan melihat Tuhan itu akan terlalu terang sehingga perlu ada hijab gitu. Jadi hijab itu Diperlukan. supaya kesadaran kita ketika melihat cahaya Tuhan itu bertahap. Karena begitu orang yang gelap, gini deh, ada seseorang di penjara, dia berbuat kesalahan, dia ditaruh di ruang bawah tanah yang gelap berbulan-bulan. Begitu cahaya di muka dia langsung gitu kan. Ya kira-kira gitu. Ya, itu gitu. Jadi perlu hijab gitu. Nah, hijab itu begitu dia kesadarannya meningkat, satu persatu hijab Tuhan tuh dibuka gitu. Satu persatu dibuka, selapis demi selapis, selapis demi selapis. Nah, Tuhan tuh sangat kasih sayangnya sama kita, nggak ditunjukkan semua gitu. Hancur gitu. Nah, cahaya itu artinya kesadaran gitu. Jadi bagi teman-teman dia fakir yang mungkin denger ini, mungkin dibuka sekali kaget gitu kan, kita ngomong terlalu terbuka. Coba ini pelan-pelan akan kebuka. Tabirnya dibuka satu demi satu. Jadi kita tuh lagi ngebuka hijab satu persatu, termasuk buat saya sendiri gitu. Oh, kesadarannya kebuka satu-satu. Kuncinya jangan megangin dogma dan doktrin yang ini deh gitu. Jadi kalau saya melakukan sesuatu harus dengan pengetahuan, meninggalkan sesuatu juga dengan pengetahuan gitu. Semua tuh paham gitu, kira-kira gitu. Sama kayak kita berteman, Kang Abu.
Kita kan tidak langsung cerita baru ke nol semuanya gitu. Ya. Kita membahas satu-satu tabirnya. Jadi wajib menutup itu dalam rangka kebijaksanaan di sini bisa dimaknai begitu. Kang Abu punya dapat ilham wahyu gitu misalnya. Buka sembarangan, itu bahaya itu. Betul. Wajib menutup, Iya. wajib menginjak. Iya. Yes. Ya, itulah pakaian takwa. Ini kan makin luas nih. Jadi kita tidak memberikan jawaban yang mesti begini, mesti. Iya, betul. Karena kan semua tergantung dari bagaimana menerima kan, memahami dengan karena hijabnya beda-beda berarti kan. Oke. Terima kasih Mas Sony, Bang Damai. Mudah-mudahan ada angle yang berbeda, perspektif yang lebih luas dan pemaknaan hakikat yang mungkin kita akan lebih melihat ini. Betul, saya setuju dengan Mas Sony bahwa sikapilah dengan bijaksana. Dan mungkin saya mau menutup pakai surat 7 ayat 26. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Terima kasih.